wabarakatuh. Alhamdulillah walladzi arsala rasulahu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Abdul Manaf. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul insan wa sayyidul abrar sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah, di hampir pertengahan di bulan Rabiul Awal, 3 peristiwa besar yang terjadi di bulan Rabiul Awal dan tidak terjadi di bulan-bulan yang lain. Dalam catatan ahli sejarah, pertama di bulan Rabiul Awal ini lahirnya sosok manusia paling mulia di dunia ini yang pernah menjadi penghuni bumi ini adalah Rasulullah SAW, yang kita banyak mengenang kelahiran beliau, perjuangan beliau. Maka tema-tema kita tentu banyak mengaitkan tentang masalah itu. Tetapi dakwah Rasulullah itu bukan cuma kelahirannya. Perkara besar yang kedua yang muncul di bulan Rabiul Awal adalah wafatnya juga manusia terbaik. Jadi Nabi itu bulan, tanggal dan harinya wafatnya sama dengan lahirnya. Beliau lahir hari Senin, wafat hari Senin. Beliau lahir tanggal 12, wafat tanggal 12. Juga di bulan yang sama, bulan Rabiul Awal. Tapi tidak bisa diminta-minta, Pak. Yang ketiga, Rasulullah SAW mengubah dunia ini dalam sebuah perjuangan dan pergerakan besar. Itu dimulai Nabi pindah dari Mekah ke Madinah. Itu di bulan Rabiul Awal yang kita sebut dengan istilah perjalanan hijrah. Jadi hijrah yang kita senantiasa ingat, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Itu perjalanan Nabi sallallahu di bulan Rabiul Awal ini. Jika kita kemas dari lahir dan berujung dengan wafatnya, di tengah-tengah itu perjuangan dan pengorbanan. Itulah hijrah dan jihad Rasulullah SAW. 3 ini kita senantiasa tidak boleh berhenti pelajari. Sebagai seorang muslim, ada 3 pertanyaan besar nanti, Pak. Kalau mau lolos di kubur, 3 mesti kita jawab. Siapa yang tidak bisa jawab ini, dia akan kena azab kubur. Fitnah kubur itu 3 soalnya, Pak. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Ini dijawab dengan la ilaha illallah. Wa man nabiyuka, siapa nabimu? Dijawab dengan Muhammad Rasulullah. Syahadatullah wa syahadatul Rasul. Maka siapa yang tidak beres akidah tauhidnya kepada Allah, bermasalah dalam kubur, tersangkut kipak masalah. Dan ada masalah yang sangat besar sesudah pertanyaan dari Allah, lepas menyangkut tentang bagaimana sikap kita dengan Nabi Muhammad. Itu yang ditulis oleh seorang syekh dalam kitabnya Salasatul Usul, 3 perkara pokok. Beliau mulai perkara pokok yang harus dikenal manusia, ma'rifatullah wa ma'rifatu Rasul, khususnya Muhammad. Yang ketiga, wa madinuka, bagaimana engkau beragama, apa agamamu, dan bagaimana agama mengatur dirimu.
Maka mudah-mudahan Rabiul Awal ini Pak, kita gairahkan semangat syahadatul Rasul. Banyak ulama sudah menulis, kalau orang sudah bersyahadat kepada Rasul, maka cinta kepada Rasul dalam menghidupkan sunnahnya tidak main-main. Salah satunya Pak, maaf, laki-laki, sunnah Nabi yang terbesar dari sekian sunnah Nabi adalah sholat berjamaah di masjid. Tidak ada riwayat dan sejarah Nabi itu salat sendiri di rumah. Kalau kita laki-laki soleh, di masjid sholat, bukan di rumah. Kalau ada laki-laki suka di rumah, itu namanya laki-laki soleha. Mari kita komitmen, seorang mukmin rumah keduanya ini bernama masjid. Dan secara umum disebutkan oleh para ulama, bukti syahadat kita kepada Rasul salah satunya adalah alla ta'budallaha illa bima syara'a bih. Kalau syahadat kita ini sudah benar kepada Rasul, jangan sekali-sekali bikin ibadah, roba ibadah yang menyelisihi ibadahnya Rasulullah. Illa bima syara'a bih, kecuali di atas syariat Rasulullah. Maka beribadah itu bukan banyaknya, tapi benarnya. Dan ukuran benar adalah qala Allah wa qala Rasul. Bagaimana perkataan Allah tentang itu, berbagaimana perkataan Rasul tentang itu. Kita cek Pak salat kita malam hari ini, insyaallah. Karena kalau bapak-bapak baca ayat Al-Quran, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ah asyiddau 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada. Ruk'a sujada. Engkau melihat ciri umat Nabi Muhammad itu rukuknya, sujudnya. Kau melihat mereka itu suka ruku, suka sujud. Ini mewakili ibadah Pak. Dan ibadah ruku sujud ini mewakili lagi ibadah salat. Jadi umat Nabi Muhammad itu Pak, nanikmati rukunya, nanikmati sujudnya. Ruk'an sujada. Padahal ibadah-ibadah lain itu banyak, tapi kenapa disebut ruk'an sujada? Suka ruku, suka sujud. Berarti nanikmati salatnya, baik salat wajib maupun sholat sunnah, tidak jadi beban. Terutama ini anak-anakku, seganteng-ganteng lu, tapi kau tidak sholat, nak dia guna-guna anu. Paham nak? Biar gagah. Kalau tidak sholat, tidak ada apa-apanya. Setuju? Setuju ya? Setuju. InsyaAllah ya? Biar ganteng tapi kau tidak sholat, dia gak buat. Kita masuk cek. Kita cek ini. Saya mulai dulu bacaan ini. Mulai dari imam dulu, maaf. Ucapan imam meluruskan saf. Jadi imam meluruskan saf, boleh pilih di antara bacaan ini. Boleh pilih Pak. Tidak mesti dari sini. Tidak mesti bisa bikin, tapi semakna dengan ini. Satu, aqimu sufufakum wa tarassu. Hadis Bukhari. Nah ini kalau kita beribadah Pak, pastikan datang dalil, datang dasar. Ini diambil dari Sahih Bukhari. Aqimu sufufakum wa tarassu. Boleh imam ucapkan ini. Aqimu, luruskan sufufakum saf kalian, wa tarassu, dan kasih penuh itu. Sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min iqamatis salat. Jarang ini saya dengar. Kalau di Mekah, di Madinah sering ini. Sawu sufufakum, luruskan saf kalian. Fa inna taswiyatas sufuf,
karena lurusnya saf itu min iqamah, bagian dari tegaknya solat. Bagian Pak dari tegaknya solat. Solat tidak ada artinya kalau salah cara tak bikin saf. Hadisnya siapa? Bukhari. Yang ketiga, sawu sufufakum, sama di atas, tapi alasannya kenapa disuruh lurus dan rapat? Fa inna taswiyatas saffi min tamam. Nah, ini tamam. Kalau di atas min iqamah. Kalau di atas saf itu bagian dari solat. Kalau ini kesempurnaan solat. Hadisnya siapa? Muslim. Jadi kalau nomor 2 itu Pak, tidak beres saf, tidak beres solat. Kalau nomor 3 ini cuma kesempurnaan saja. Semakin sempurna lurusnya, semakin sempurna rapatnya, semakin sempurna ibadah pahala Pak. Jadi jangan segang kasih rapat, jangan segang kasih lurus. Karena pahala semakin lurus semakin rapat, itu semakin. Tapi kalau nomor 3 ini bukan syarat. Kalau nomor 2 itu syarat. Keempat, aqimus saf fis shalah fa inna iqamatis saf. Nah, ini alasannya min husni, kebaikannya itu salat. Jadi ada min iqamah, ada min tamam, ada min husni. Beda Pak ya? Min iqamah wajib, min tamam sempurna, min husni sunnah. Sebaiknya. Hadisnya siapa? Muslim. Setiap ibadah itu Pak, pastikan ini yang merah ini, sengaja saya kasih merah, Bukhari, Muslim, karena ini namanya ilmu Pak. Ibadah tanpa dalil begini, itu namanya ero-ero. Nah, mau-maunya kalau tidak dalil. Nah, kita lihat yang kelima. Istau wala takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Luruskan dan jangan kau berselisih. Kalau kamu berselisih, fisikmu berselisih, kakimu berselisih, hatimu pun berselisih. Perselisihan fisik akan lahir perselisihan lebih besar Pak. Perselisihan hati, baku bombe-bombe, baku musuh, baku jauhi karena kakinya cara mengatur safnya tidak benar. Jadi banyak musibah hati itu mulai dari musibah fisik. Hadisnya siapa? Muslim. Banyak kita itu Pak tidak peduli saf di luar masjid. Orang sakit kita tidak peduli, karena di masjid sudah terbiasa maki baku cuek-cuekin. Kita tidak peduli saudara kita yang ada di samping kita. Yang keenam, atimmus sufuf. Nah ini sampai di sini saja Pak, atimmus sufuf. Jangan ini fa inni arakum hal faza, khusus untuk Nabi nih. Karena sesungguhnya aku melihat kalian hal fazari, bagian belakangku melihat kalian. Jadi itu Nabi Pak punya CCTV bagian belakangnya. Artinya Nalia itu bagian belakangnya bisa lihat. Fa inni arakum khalfa zahri, bagian belakangku menatap kalian. Kalau tidak lurus di belakang. Jadi cukup atimmus sufuf. Kalau imam bisa atimmus sufuf, jangan lanjutkan inni arakum, jangan. Khusus untuk Nabi ini. Tapi kita ucapkan atimmus sufuf. Bisa. Istau wala takhtalifu. Yang ke hadisnya Muslim. Yang ketujuh, aqimus sufuf. Nah, ini sama. Atimmus sufuf, aqimus sufuf. Sama alasannya. Inni arakum halfaz zakhri. Hadisnya siapa? Bukhari. Yang kedelapan, aqimus sufufakum. Aqimus sufufakum 3 kali. Aqimus sufufakum, bisa imam ucapkan ini kali. Aqimus sufufakum, aqimus sufufakum, aqimus sufufakum. Selesai. Nabi katakan di sini, wallahi demi Allah,
la tuqimunna sufufakum, luruskan saf kalian, au la yuhallifanna Allahu baina qulubikum. Kalau Anda tidak mau lurus, sekali Allah bengkokkan hati kalian. Seolah-olah Nabi bilang begini, kalau tidak mau kau lurus itu sekali bengkok saja hatimu. Kalau sudah bengkok hatimu, gampang sekali baku musuh. Satu jamaah, satu masjid, tapi berselisih. Beda mazhab sudah baku bombe, beda lebaran baku bombe, beda takbir baku bombe. Satu kunut, satu tidak kunut baku bombe. Karena saf kita Pak tidak benar. Sebagian. Hadisnya siapa? Abu Daud. Yang ke-9. Aqimus sufuf. Luruskan saf kalian, wahadu bainal manakib. Ini kasih manakib kita ini. Kasih dekat-dekat ini pundak-pundak kita semua. Wasuddul khalal. Isi celah-celah itu. Tapi walinu biyadi ikhwanikum. Tapi lemah lembut. Jangan kasar menyerobot dari belakang. Kasih lembut. Nah, di situ aqimus sufuf wa hadu bainal manakib. Hadisnya siapa? Abu Daud. Abu Daud. Yang ke-10, russu sufufakum. Kasih penuh saf-saf kalian. Wa qaribu bainaha wa hazu bil a'naq. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini rapatkan saf kalian, dekatkan jarak antara keduanya. Jadi kalau dekat itu Pak, sunnah juga itu kalau dekat. Tidak mesti injak kakinya orang. Tidak mesti injak, kasih dekat juga sunnah. Tapi akan ada nanti Pak, tempelkan. Kalau ini wa qaribu, kasih dekat. Bainaha wa hazzul bil a'naq, sejajarkanlah antara leher. Jangan ada menonjol ke depan, jangan ada ke belakang, tapi sejajar. Di sini kasih dekat. Abu Daud. Atimmus saf al-muqaddam summa alladhi yalih. Isi saf yang kosong. Kalau bahasa Bugis ini, maju-maju ki cedde, ya rugi oleh dulu taisi. Karena sejatinya Pak, bikin saf ini perintahnya boleh pakai bahasa Bugis. Tidak mesti pakai bahasa Arab. Karena dipahami dari perintah ini bukan redaksinya, tapi apa maksud dan tujuannya. Misalnya tabe yang maju-maju ki sedikit Pak, tabe, maju-maju ki. Karena ada itu biasa orang Pak, maaf, ada saf kosong, begini semua ya, kita tabe, kita. Tidak baik Pak kalau baku dorong-dorong ki. Rezeki itu kalau ada rezeki, kalau ada kosong di depan tak. Rezeki Pak. Atimmus saf al-muqaddam. Sempurnakan saf pertama. Kalau bisa saf pertama ki Pak. Kalau bisa saf pertama jangan saf kedua. Kalau bisa saf kedua jangan saf ketiga. Berebut saf. Bukan menyerobot. Itu orang menyerobot datang perang asing, orang dari belakang. Hadisnya siapa? Abu Daud. Nah, ini kalau ada saf yang kurang, maka hendaklah dia saf belakang. Kalau memang tidak bisa belakang saja. 12. Ini satu kata saja tapi diulang 3 kali. Istau. Luruskan. An-Nasai. Bukhari, Muslim, Abu Daud, masuk An-Nasai. Istau. Ya kau tahu si dae palurui.
Ini aqimu sufufakum wa tarassu, luruskan saf dan rapatkan. La takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Kalau kamu bengkok, wahai jamaah, Allah akan bengkokkan hati kalian. Hadis Abu Daud. Ahsinu iqamatis shuf, perbaiki saf kalian. Tapa DC ini ke sempaja, tapa DC ini ke sabta. Yang terakhir, yutimmuna suful awal wa yatarassuna fis saf. Di sini mereka menyempurnakan baris awal dan menempelkan, ditempel, Pak. Kaki dengan kaki ditempel. Jadi kalau bisa baku tempel kaki dengan kaki boleh. Tapi tidak ada injak baku injak, tidak ada hadis. Tidak ada baku injak. Baku tempel ada. Tapi mau Pak, mau begini. Kalau begini mi kaki, tak jama ki pergi begini. Tuh ada bagian keberatan. Kalau ada orang yang suka begini, nah tahu itu orang tua, Pak, kasih begini memi dulu. Sebentar kasih begini. Gitu Pak ya. Aku tahu jurus tak. Jurus menyelamatkan diri. Ya, ada biasa terlalu semangat dulu. Pergi nak cari kaki orang. Jadi itu orang disempit. Karena jengkel dulu. Tapi bukan mesti jamaah Rahman, Pak, bukan. Mirip ji. Itu 16. Bacaan saya ini mengumpulkan hadis ini, Pak. Tidak ada salatu jami'ah rahimakumullah. Tidak ada. Yodi tidak ada. Saya tidak tahu ini orang yang rajin sekali. As-salatu jami'ah rahimakumullah. Baru dijawab as-salatu la ilaha illallah. Batina sifat tolo-toloi. Itu as-salatu jami'ah rahimakumullah ada dalam hadis Bukhari. Tapi tidak ada kaitannya dengan sholat 5 waktu. Dia ada pada sholat gerhana dan sholat istisqa. Ketika memanggil orang berkumpul, maka tukang azan mengatakan as-salatu jami'ah rahimakumullah. Mari berkumpul untuk sholat berjamaah. Itu sholat tanpa azan. Tanpa azan. Kalau ada azan mari berkumpul, ya ada panggilan azan. Suruh berdiri, iqamat. Suruh mengatur saf, ada aturannya. Maaf, terlalu semangat dudi. Jadi para ikhwan sekalian rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala, ada as-salatu jami'ah rahimakumullah. Hadisnya sahih, Pak. Di kitab Bulughul Maram ada dijelaskan, tapi itu sholat tanpa azan, tanpa iqamah. Itu panggilannya. Kalau orang sudah berkumpul di sini, kenapa mau dipanggil as-salatu jami'ah? Yang lebih lucu kalau sholat taruih paling banyak itu. Taruih. Sudah berkumpul semua orang, as-salatu jami'ah rahimakumullah. Serentak di belakang. As-salatu la ilaha illallah dalam hatiku. Enjok. Maka boleh ucapan ini yang 19, Pak. Boleh kita pilih, bahkan bahasa Indonesia pun boleh, bahasa Bugis pun boleh, tapi yang penting sama maksudnya. Tambah, Pak, yang di belakang maju-maju ki, tapi yang dari kiri ke kanan, yang kanan boleh. Yang sab dulu, Pak, yang di depan dulu diisi. Kira-kira begitu, Pak. Intinya lurus, intinya rapat. Nah, bukan yang lain-lain. Nah, kita masuk cek. Mau cek bacaan, Pak? Ada yang mau cek bacaan doa iftitahnya? Saya temukan 13 doa iftitah yang ada di hadis. Ada yang mau cek bacaannya? Kita cek di sini. Ada atau tidak? Silakan, Pak.
Ya, pakai mic supaya yang lain dengar. Coba diulangi, Pak. Ini wajah wajillazi fatara samawati wal ardh. Iya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Yang bagiannya Ustaz. Iya. Kalau yang pendeknya biasa karena Kita yang pendek Pak diambil. ini wajah wajillazi fatara samawati wal ardh. Sampai di situ. Ya. Sampai situ saja, Pak. Oh iya. Kita lihat sebentar ada atau tidak. Ada yang lain? Ada yang lain mau cek doa iftitahnya? Baru kita buka. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Diulangi lagi satu kali. Oh iya. Kita tunggu. Adakah? Yang ketiga, ada yang mau cek? Ya. Terus. Sampai situ? Ya, 3 Mi. Ada yang lain? Ada yang lain? Ya. Iya. 4 Mi. Ada yang lain? Ayo, ada yang lain? Yang kira lebih baik salah Pak dikoreksi daripada bertahun-tahun ke sholat tidak pernah ada yang koreksi sholat tak. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Yang kelima. Yang keenam. Iya, silakan. Allahu akbar kabira wa alhamdulillahi katsira wa subhanallahi wa Oh ya, sama tadi. Sama tadi di sini ya. Ya, berarti sama. Ada yang lain? Sudah yang keenam ya? Yang kelima. Ada yang lain Pak di bagian-bagian sini? Ada mau cek bacaannya? Malaki, ragu-ragu iki. Bagaimana? Ada yang mau coba? Tidak apa-apa salah, nanti kalau benar alhamdulillah, kalau salah diperbaiki. Ada? Ya. Kukira yang pegang mic. Ya. Ada? Sudah? Oh, kita coba buka. Bismillah. Yang pertama, Allahumma ba'id baini wa baina khotaayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma nakkini. Mungkin tadi yang kedua tadi itu Bapak siapa namanya? Ini yang dibaca tapi mungkin gugup ke jadi nalupai yang kedua ya. Itu tonjang pertama. Mungkin itu maksudnya. Tadi. Allahumma nakkini ini seharusnya kan? Allahumma nakkini minal khotaaya kama yunakka thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsilni minal khotaaya bil ma'i wassalji wal barad. Siapa yang riwayatkan ini? Bukhari, Muslim, Ibnu Abi Syaibah. Hadisnya Bukhari ranking 1, Muslim ranking 2. Kalau Bukhari sudah riwayatkan Pak, di sahihnya jangan makin ragu. Muslim riwayatkan di kitab sahihnya jangan makin ragu. Tidak perlu lama komentari sahih atau tidak. Pasti sahih ini. Ini yang kedua.
wajjahtu tanpa ini, wajjahtu tanpa ini. Dan semua di kitab-kitab asli hadis sahih tidak ada yang potong, semuanya begini aslinya. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa. Boleh dibaca muslimah wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul minal muslimin. Boleh? Allahumma antal maliku la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdaka anta rabbi wa ana abduka zalamtu nafsi wa abtarabtu bi dzambi faghfir li dzambi jami'an innahu la yaghfiru dzunuba illa anta wahdini liyahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anna sayha la yasrifu anna sayha illa anta labbaika wa sa'daika wal khairu kullu bi yadaika wa wasyarru laisa ilaika. Kira-kira tidak ada yang hafal sampai di sini. Jadi kita cocokkan rujukan Quran dan Sunnah di kitab-kitab ulama ini aslinya, Pak. Tidak ada yang potong, tidak ada yang potong. Nanti 400 tahun kurang lebih baru dipotong itu. Saya tulis di buku itu sejarah pemotongannya. Di kitab Syarah Al-Muhazzab, kalau orang terlambat dalam sholat, khawatir tidak membaca Al-Fatihahnya imam, maka boleh kita baca ini. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslimah wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lirabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin atau minal muslimin. Kalau terlambat ke dalam salat maka boleh sampai di sini dalam rangka darurat. Jangan dibenarkan, Pak. Terus menerus. Kalau tidak bisa misalnya kita sholat 5 waktu, maka boleh dibaca ini pada sholat malam yang sifatnya bebas kita memilih panjang pendeknya. Tapi memang dari kecil kita, Pak, termasuk saya, dari kecil ini yang diajarkan kita dari awal, tapi dipotong sampai minal muslimin. Sampai di situ saja. Tidak ada yang ambil ini Allahumma antal maliku la ilaha illa anta. Dan kalau Bapak, karena ini riwayatnya sahih, Pak, riwayatnya sahih. Ini Muslim, Abu Awana, Abu Daud, An-Nasai. Sahih. Cuma pekerjaan memotong ini bukan Imam Muslim. Pekerjaan memotong bukan Abu Awana. Pekerjaan memotong bukan Abu Daud. Pekerjaan memotong bukan An-Nasai. Yang potong itu kita. Nah, bagaimana Ustaz? Kalau dipotong, Imam Syafi'i menulis di kitabnya Al-Um, saya tidak suka doa iftitah itu dipotong-potong. Imam Syafi'i katakan begitu. Saya tidak suka ditambah itu doa iftitah, dan saya tidak suka juga dikurang-kurangi. Jadi bagaimana? Ya kalau dalam keadaan darurat kan boleh jadi potong. Kalau darurat, Pak. Tapi jangan dianggap sebagai pembenaran. Maka alternatifnya, jadi sahih, Pak, sahih tapi tidak ada riwayat dipotong. Ini yang ketiga. Nah, itu tadi yang dibaca Bapak. Cuma kita baca masuk, Pak, tapi sepotong ji. Subhanakallahumma bihamdika wa tabarakasmuk. Sampai di situ Bapak baca. Ada sambung ya, Pak. Wa ta'ala jadduka wa la ilaha gairuka. Kalau bisa Pak tambah sedikit. Masuk, tapi ada masuk. Subhanakallahumma bihamdika wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduka wa la ilaha gairuka. Imam Malik paling suka doa kita ini. Kalau tadi yang kedua Imam Syafi'i paling suka. Kalau tadi yang pertama semua imam dia suka tadi yang pertama itu. Terutama Imam Ahmad bin Hanbal. Ada yang paling pendek, Pak. Paling pendek ini nomor 4. Nomor 4 paling pendek. Ini Allahu Akbar kabira
walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wasila. Sampai di situ, Ji. Sampai di situ, Pak. Dan sahih. Siapa yang riwayatkan? Imam Muslim, Abu Awana, Abu Unaim. Sahih. Yang dibaca tadi Ustaz dengan Pak Ustaz dibaca Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wasila. Sampai di situ, Pak. Pendek sekali. Ini yang sahih. Cuma kita pada umumnya digabungi Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wasila. Ini wajatu. Begitu, Pak ya? Kita bikin sendiri namanya. Kita bikin sendiri. Jadi digabungi antara doa iftitah 1 dengan doa iftitah 2 dengan 4. Padahal bukan sambungannya. Bukan sambungannya, Pak. Bukan sambungannya. Kalau Bapak pilih ini pendek, bagus sekali, Pak. Allahu akbar kabira. Maha besar Allah. Walhamdulillah katsira, bagus sekali. Wa subhanallahi bukrata wasila. Iya, ada semua di sini. Pendek. Kalau saya, Pak, paling sering ini. Kalau imamnya suka balap, ayo cocok ini. Kuambaki dengan ini. Jangan pakai itu wajah itu, Pak. Belum selesai doa iftitah. Amin. Ini yang pendek. Ada yang paling pendek juga yang kelima. Ini yang kelima. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Hadisnya siapa? Muslim juga, Abu Awana juga. Pendek. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ini bisa juga menjadi doa i'tidal. Sami'allahu liman hamida rabbana lakal hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Pendek. Saya ambil ini 5 yang paling populer, Pak. Populer pertama Allahumma baik, paling sahih itu. Ya, yang kedua wajatu, tidak ada kata ini. Tidak ada kata ini, Pak. Kalau di ayat di surah Al-An'am itu memang ada ini. Itu ucapannya Nabi Ibrahim. Tapi ucapan Ibrahim tidak mesti otomatis masuk di syariatnya Nabi Muhammad. Kalau Nabi Ibrahim kan ada ini wajatu wajhiyah. Tapi kalau Nabi Muhammad tidak ada ini. Jadi sebaiknya, Pak, kurang itu ini. Ya, kurang ini. Jadi kalau memang tidak bisa dihafal nomor 2, ada solusi nomor 4, Pak. Solusi nomor 4. Solusi nomor 4. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan. Saya kira hafal semua di sini. Bisa, Pak ya? Kalau nomor 4 hampir semua hafal kan? Ini mau, Pak, ini mau kita hafal. Terus bagaimana yang lalu-lalu itu, Ustaz? Doa iftitahku yang dulu-dulu. Insyaallah. Sini dulu, Nak, sini. Kuta. Sini dulu. Insyaallah, kalau kita terus belajar, Pak, dan terus belajar ingin mendekat dan memperbaiki di sisi Allah Subhanahu wa taala, Allah akan maafkan, Pak. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Jangan khawatir, karena Allah akan memaafkan hambanya yang tidak tahu. Yang penting ada niat terus belajar dan terus belajar. Kami tulis di sini 13, tetapi masih sambungan-sambungan yang ada kaitannya di 13 ini. Tetapi kenapa saya ambil ini 5 saja PowerPoint-nya? Karena ini yang paling populer, Pak. Kalaupun ada yang Bapak ambil, kemungkinannya saya ragu di mana pengambilan dasar kita. Ya, tapi kalau seperti tadi Pak Ustaz, apa namanya tadi ucapan tak Pak Ustaz? Tapi Allahu Allahu Akbar. Itu hadis sahih
tapi bukan doa iftitah. Itu dibaca oleh orang yang sulit mengaji, arti yang idiot, tidak bisa menghafal apa-apa, boleh dia ganti bacaan, seluruh bacaannya itu saja. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu saja. Itu dimaafkan oleh orang yang tidak tahu apa-apa, tapi mau sholat, itu saja dia ulang-ulangi. Hadis sahih, bukan doa iftitah. Tapi kalau mau digolongkan masuk dalam doa iftitah, pasti masuk. Karena dia bacaan seluruh berdiri, ruku, sujud, tasyahud, i'tidal, satu bacaannya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, termasuk mengganti Al-Fatihah. Bagi orang idiot. Tapi kalau tidak idiot, Pak, jangan itu. Iya. Iya. Ya, kalau kita pada saat tawaf paling bagus itu begitu kita bismillah Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Itu paling bagus, Pak. Paling bagus. Iya. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Iya, silakan, Pak. Ya, betul, Pak, sah, dan itu sunnah, sunnah Nabi. Siapa yang baca salah satunya ini, disenangi Nabi, disenangi Allah. Salah satunya, Pak. Maka boleh doa iftitah subuh beda dengan duhur, boleh asar, maghrib, isya, boleh diganti-ganti. Boleh ganti-ganti, Pak. Yang bagus kalau bervariasi doa iftitahnya. Boleh, boleh, Pak. Cuma kurang-kurangi pahalanya. Tapi ukuran sah, sah dia sah, Pak, sah. Tapi hukum membaca doa iftitah itu sepakat ulama adalah hukumnya sunnah, bukan wajib. Al-Fatihah tidak boleh, Pak, diganggu gugat, kecuali kalau kita berjamaah, ditanggung sama imam. Insyaallah. Saya kira itu cukup dulu. Ya. Bagi yang mau nanti ambil bukunya, Pak, ada kami bawakan. Kalau ada yang mau, insyaallah sudah ada di sini pembahasan lampiran doa-doanya. Sudah ada lampiran doa-doa. Bapak bisa baca lampiran doa-doa dan penjelasan-penjelasannya. Saya kira demikian. Mudah-mudahan dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bertemu di maaf ini saya tadi pindahkan dari pekan 3, Pak, karena sudah beredar di jadwal pekan kedua, sehingga saya minta izin mungkin pekan ketiga kosong, nanti pekan keempat baru kita kembali bertemu. Subhanakallah bihamdik, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.